Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen retail kelas J 012. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Retail Transformation Project yang membahas mengenai strategi optimalisasi operasional dan pengalaman pelanggan pada Lawson. Di sini dalam proses pengambilan datanya kami menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga pengambilan dokumentasi yang kami lakukan di gerai convenience store Lawson Medokan Ayu. Aspek operasional dan SDM. Hasil observasi di gerai Lawson menunjukkan sistem kerja yang rapi dan profesional. Staf bekerja selama 8 jam per hari, tapi jamnya fleksibel karena bisa lembur jika ada kebutuhan tambahan. Jumlah staf disesuaikan dengan kondisi cabang dan waktu operasional. Misalnya, pagi sampai jam 10 itu 1 staf, lalu siang dan malam ada 2 staf. Kerja diatur dalam 3 shift dalam sehari untuk memastikan pelayanan optimal sepanjang harinya. SOP di Lawson sangat ketat, mencakup pelatihan higienitas, penampilan, komunikasi, hingga teknik upselling. Hal ini menjaga kualitas layanan dan konsistensi agar tetap konsisten di setiap cabangnya. Selanjutnya ada tata letak toko dan layanan pelanggan Lawson. Untuk layout tokonya sendiri, Lawson menggunakan model grid layout, yaitu susunan lorong-lorong sejajar yang umum diterapkan di retail modern. Tata letak ini memberikan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan ruang serta memudahkan navigasi pelanggan saat mencari produk, penempatan freezer, rak makanan cepat saji, dan mesin kasir di bagian depan toko dirancang agar langsung terlihat dan mudah dijangkau oleh pelanggan sejak pertama masuk. Strategi ini mencerminkan penerapan prinsip merchandising zoning dan mendorong pembelian impulsif terhadap produk yang sering dibeli secara spontan, seperti makanan dan minuman siap dikonsumsi. Untuk pergerakan pelanggan, alur pergerakan pelanggan di toko Lawson dirancang secara sistematis, mulai dari pintu masuk menuju area produk, kasir, dan terakhir keluar toko. Alur ini bertujuan untuk mengarahkan pergerakan pelanggan secara alami dan mencegah terjadinya kemacetan dalam toko, khususnya saat jam sibuk. Selain itu, desain alur tersebut memastikan bahwa semua area toko mendapatkan perhatian visual yang cukup dari pelanggan. Dari segi pelayanan, Lawson menerapkan prinsip service-scape design, yakni pengaturan lingkungan fisik toko untuk mendukung persepsi kualitas layanan. Desain toko yang bersih, pencahayaan yang baik, dan susunan produk yang rapi menciptakan suasana belanja yang nyaman dan profesional. Lingkungan fisik yang tertata dengan baik ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperkuat citra merek Lawson sebagai convenience store yang higienis, modern, dan efisien. Interaksi antara staf dan pelanggan di Lawson diatur melalui standar operational procedure atau SOP yang ketat. Staf dilatih untuk berkomunikasi dengan sopan, ramah, dan persuasif, serta mampu memberikan pelayanan dengan cepat tanggap. SOP tersebut mencakup teknik komunikasi, cara menanggapi pertanyaan pelanggan, hingga strategi upselling yang dilakukan secara etis untuk meningkatkan transaksi. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan profesionalitas dalam pelayanan, tetapi juga memperkuat pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu digitalisasi dan supply chain. Yang pertama yaitu penggunaan POS. Lawson di Jalan Medokan Ayu telah menerapkan digitalisasi melalui sistem point of sale atau POS yang mencatat transaksi secara real time, memungkinkan pengurangan stok secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan akurasi data inventaris dan efisiensi operasional toko. Selain itu, melalui proses NOFT atau EOD, sistem POS secara otomatis menghasilkan purchase order atau PO harian berdasarkan data penjualan dan kebutuhan restock, sehingga meminimalkan kesalahan manual dan memastikan ketersediaan barang tetap terjaga dengan optimal. Selanjutnya yaitu sistem stok. Lawson menggunakan sistem NOFT atau EOD untuk otomatisasi pembuatan purchase order atau PO dan pengelolaan stok secara terintegrasi. Melalui sistem ini, data penjualan harian langsung digunakan untuk menghitung kebutuhan restock, sehingga proses pemesanan barang menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Pendekatan ini membantu menjaga ketersediaan barang di rak secara efisien, menghindari overstock yang membebani ruang penyimpanan dan biaya operasional, serta stock out yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, sistem EOD mendukung manajemen supply chain yang lebih presisi, responsif terhadap permintaan pasar, dan minim intervensi manual. Selanjutnya yaitu digitalisasi sistem transaksi. Lawson mendukung pembayaran non-tunai seperti e-wallet dan QRIS untuk transaksi cepat, praktis, dan minim kontak. Ini meningkatkan kenyamanan pelanggan, efisiensi kasir, serta mempermudah rekonsiliasi keuangan.
Selanjutnya yaitu ada analisis teoritis. Lawson mendukung Ayu menerapkan retail layout teori yang juga dikemukakan oleh Levy and Weeks 2012 dengan menggunakan grid layout yang efisien dan mudah dinavigasi sesuai karakter convenience store. Produk ditata berdasarkan clustering dan merchandising zoning sehingga mempermudah pencarian dan mendorong pembelian impulsif terutama melalui penempatan strategis produk di bagian depan toko seperti teori Baker and Wakefield di 2012. Alur pergerakan pelanggan dirancang mengikuti konsep customer flow seperti yang dikemukakan oleh Kotler and Keller di 2016 yang mengarahkan arus belanja agar lancar dan seluruh area toko mendapatkan exposure. Selain itu, suasana toko yang bersih, terang, dan tertata mencerminkan penerapan service escape design dikemukakan oleh Bittner yang mendukung pengalaman belanja positif dan membangun loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam masalah dan usulan solusi yang konkret. Di sini ada 4 masalah kenapa Lawson sebagai convenience store itu kurang maksimal atau kurang rame seperti halnya Family Mart, Circle K, dan sebagainya. Nah, yang pertama itu adanya masalah bagaimana sih pelayanan pelanggan ini kok bisa gitu loh kurang maksimal. Nah, di sini solusi yang dapat kelompok kita tawarkan adalah bahwa ada pembagian jadwal shifting baru yang dimana pada Lawson kalau pagi itu hanya ada satu staff, yaitu dari jam 6 sampai jam 10 itu ada satu staff. Nah, di jam-jam tersebut harusnya kan mereka itu tahu gitu loh bahwa orang-orang ini atau khususnya mahasiswa bisa jadi dia akan sarapan gitu kan. Nah, dengan adanya sarapan-sarapan tersebut itu dinilai kurang maksimal karena waktu yang dikeluarkan itu tidak efektif menurut para pelanggan. Nah, jadi ada di sini solusinya adalah jadwal shifting ulang dengan setelan satu staff part-time dari pukul 6.30 atau setengah 7 sampai 10.00 khusus hari kerja. Yang kedua, layout toko atau grid layout itu menyebabkan beberapa area terabaikan karena Lawson ini sudah tempatnya itu kurang pencahayaan, terus dari segi rak-raknya itu juga penataannya itu kurang. Nah, maka solusi yang dapat kelompok kami terapkan atau mungkin usulkan yaitu menerapkan semi retract layout yang mengarahkan alur pergerakan pelanggan ke seluruh area. Terus yang ketiga, ditemukan masalah bahwa sistem restock mingguan itu tidak cukup adaptif terhadap lonjakan permintaan. Nah, solusi yang dapat kembali kita tawarkan adalah tambah sistem fast replenish atau harian berbasis produk high demand dengan dashboard pemantau real time via pos data. Nah, bahwa disebutkan Lawson itu menggunakan pos gitu. Tapi pos datanya ini tidak digunakan secara maksimal atau kurang fitur-fiturnya. Jadi di sini dapat ditambahkan fitur fast replenish, yaitu dengan menambahkan bahwa ini loh, kita tuh punya stok, dia tuh tahu bahwa stok ini tuh untuk beberapa minggu depan itu berapa gitu, berdasarkan data-data atau mungkin berdasarkan hasil penjualan minggu-minggu berikutnya seperti itu. Nah, produk high demand ini adalah produk yang paling banyak dicari, produk yang tinggi-tingginya. Contohnya apa? Misal orang-orang ini mencari minum-minuman ala-ala Jepang atau Korea. Nah, itu bisa ditambahkan ke dashboard pemantau real time. Nah, terus yang keempat, tidak ada sistem loyalitas pelanggan atau penawaran layanan dalam bentuk aplikasi. Saya sebagai mahasiswa itu juga menyayangkan hal itu gitu. Kenapa sih Lawson ini nggak ada menawarkan kayak Indomaret? Sudah punya member kak? Mungkin di Family Mart sudah punya membernya juga kak? Nah, itu yang sangat disayangkan. Kenapa Lawson tidak menawarkan hal itu? Padahal hal inilah yang membuat para pelanggan atau para customer itu melakukan suatu pembelian berkala, yang dimana pembelian ini itu akan berjangka. Jadi pembeli itu akan kembali lagi untuk melakukan pembelian yang selanjutnya karena dirasa poin yang mereka kumpulkan itu cukup untuk membuat mereka itu bisa memberikan suatu hal yang memuaskan seperti itu. Nah, terus di sini ada juga yang namanya diagram alur pelanggan. Nah, pada diagram ini itu yang pertama
konsumen itu masuk melalui pintu masuk atau keluar. Yang kedua, lalu ambil keranjang dan lihat navigasi nih, kira-kira raknya bagaimana, apakah menarik atau tidak. Terus yang ketiga, melihat adanya area roti dan minuman, yang dimana ketika mereka baru masuk, itu disambut dengan area-area breakfast. Atau mungkin makanan-makanan pengganjal gitu kan. Terus yang keempat, freezer dan juga minuman dingin. Lalu selanjutnya ada rak produk non makanan, yang dimana rak produk non makanan, freezer dan minum dingin ini berjejer. Hal ini dikarenakan ketika pelanggan ingin mencari minuman, mereka itu juga akan melihat, oh ini produk apa nih? Kayaknya bagus nih. Ini lagi murah nih ketimbang di toko sebelah. Nah seperti itu. Terus yang selanjutnya ada promo dan snack area, yang dimana promo dan snack area ini serta makanan siap saji itu diletakkan ke dalam alur di dekat kasir, karena pasti mereka kan menunggu antrian untuk membeli atau mungkin membayar. Nah, yang dimana selagi mereka menunggu, nah mereka itu bisa nih untuk memperlihatkan kira-kira makanan yang promo ini apa aja gitu, karena basic dari mahasiswa sendiri adalah suka makanan-makanan yang emang promo seperti itu. Terus selanjutnya tentu ke kasir atau pembayar digital. Nah, setelah ke kasir, ada dua tipe konsumen nih. Ada konsumen yang take away, ada konsumen yang emang dia bersantai dulu nih. Nah, jadi langsung ke tempat duduk atau take away. Selanjutnya adalah pelanggan keluar, seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasi strategi di sini, berdasarkan observasi di Lawson Bedokan Ayu Surabaya, dapat disimpulkan bahwasannya Lawson telah menjalankan operasional pelayanan secara sistematis. Mereka menggunakan sistem kerja shift, pelayanan berbasis SOP, serta sistem POS dan pembayaran digital seperti Kris dan e-wallet. Tata letaknya sendiri memakai grid layout yang rapi, meskipun belum sepenuhnya mendukung experience dalam eksplorasi oleh pelanggan. Berikut merupakan rekomendasi strategi yang dapat ditingkatkan di gerai Lawson. Yang pertama yakni optimalisasi SDM di jam sibuk. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan modifikasi layout toko. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan sistem fast replenishment berbasis data. Dan kemudian yang keempat, pengembangan program loyalitas sederhana, contohnya seperti program loyalitas berbasis nomor HP yang dapat diakses tanpa aplikasi. Dan yang kelima, integrasi sistem POS dan logistik. Kemudian yang keenam, pemanfaatan teknologi pendukung operasional seperti penerapan digital tools seperti dashboard monitoring harian, task management berbasis tablet, dan digital signage interaktif yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja staf, konsistensi pelayanan, serta mendukung strategi promosi yang lebih engine. Demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai strategi optimalisasi operasional dan pengalaman pelanggan pada Lawson. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.